Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Di sebuah desa terpencil bernama Pandanwangi, hidup seorang wanita muda bernama Ratih. Dia adalah seorang perawat yang baru saja pindah dari kota besar untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Ratih berharap desa ini akan memberinya suasana yang lebih tenang setelah hiruk-pikuk kota. Namun, dia tidak menyangka bahwa di balik ketenangan itu terdapat misteri yang mencekam. Pagi itu, Ratih sedang membereskan barang-barangnya di rumah baru ketika seorang pria tua datang mengetuk pintu. "Selamat pagi, Nona Ratih. Saya kakek Suryo. Saya ingin mengucapkan selamat datang," kata pria tua itu sambil tersenyum. Ratih balas tersenyum dan mengundangnya masuk. Mereka berbincang-bincang tentang desa dan penghuninya. Kakek Suryo tampak sangat ramah, tetapi ada sesuatu yang membuat Ratih merasa tidak nyaman. Saat malam tiba, Ratih merasa ada yang aneh di rumahnya. Dia mendengar suara-suara aneh seperti bisikan dan langkah kaki di luar jendela. Ratih mencoba untuk tidak memikirkannya dan menganggap itu hanya imajinasinya saja. Namun, suara itu terus berulang setiap malam. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang desa dan penduduknya. Keesokan harinya, Ratih memutuskan untuk berkeliling desa dan berbicara dengan beberapa warga. Mereka semua tampak hangat dan ramah, tetapi ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyuman mereka. Seorang wanita tua bernama Mboknah menceritakan kisah tentang seorang dukun sakti yang pernah tinggal di desa itu. Dukun itu terkenal karena ilmu santetnya yang kuat dan sering digunakan untuk mencelakai orang lain. Konon, meskipun dukun itu sudah lama meninggal, kekuatannya masih bersemayam di desa. Malam itu, Ratih kembali merasakan keanehan di rumahnya. Kali ini, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di halaman belakang. Ratih merasa ketakutan, tetapi keberaniannya memaksanya untuk mendekati jendela dan melihat lebih jelas. Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak berupa simbol-simbol aneh di tanah. Ratih mencoba untuk memahami arti dari simbol-simbol tersebut, tetapi tidak menemukan jawaban. Dalam beberapa hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Ratih mulai mengalami mimpi-mimpi buruk tentang dukun sakti dan korban-korbannya. Dalam mimpinya, Ratih melihat wajah-wajah ketakutan dan merasakan penderitaan mereka. Mimpi-mimpi itu terasa begitu nyata, hingga membuatnya sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ratih mulai merasa ada yang mengawasinya setiap saat. Ratih akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seseorang yang mengerti tentang hal-hal gaib. Dia mendatangi seorang dukun muda bernama Pak Surya yang tinggal di pinggiran desa. Pak Surya dikenal sebagai orang yang dapat menangkal ilmu hitam. Ratih menceritakan semua yang dialaminya, dan Pak Surya mendengarkan dengan seksama. "Nona Ratih, sepertinya ada kekuatan jahat yang mencoba mengganggumu. Kita harus melakukan sesuatu untuk melindungimu," kata Pak Surya dengan nada serius. Pak Surya segera melakukan persiapan untuk melindungi Ratih. Dia memberikan Ratih beberapa jimat dan merapal mantra-mantra perlindungan. "Nona Ratih, jangan pernah lepas jimat ini dari tubuhmu, terutama saat malam hari. Kita harus berhati-hati," kata Pak Surya dengan tegas. Ratih mengangguk, merasa sedikit lega meskipun ketakutan masih menyelimutinya. Malam itu, Ratih merasa lebih tenang dengan jimat yang diberikan Pak Surya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di tengah malam, Ratih terbangun oleh suara tangisan yang menyayat hati. Suara itu berasal dari halaman belakang rumahnya. Dengan jantung berdebar, Ratih mengambil senter dan memberanikan diri keluar. Di sana, dia melihat seorang wanita berambut panjang, berpakaian putih, berdiri di bawah pohon besar. Wanita itu siapa? Pikir Ratih sambil mencoba mendekat. Namun, ketika cahaya senter menyentuh wanita itu,
dia menghilang seketika, meninggalkan Ratih dalam kebingungan dan ketakutan. Di tempat wanita itu berdiri, Ratih menemukan sebuah batu nisan tua yang sebagian tertutup tanah. Nama pada nisan itu samar-samar terbaca, Siti Arifah. Ratih merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan desa ini. Dia kembali menemui Pak Surya keesokan paginya dan menceritakan tentang wanita itu dan batu nisan. Pak Surya tampak terkejut mendengar nama Siti Arifah. Siti Arifah adalah korban santet dari dukun sakti itu. Konon, arwahnya tidak tenang dan sering muncul di malam hari. Sepertinya ada sesuatu yang belum selesai di desa ini, kata Pak Surya dengan wajah serius. Ratih dan Pak Surya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Siti Arifah dan kaitannya dengan dukun sakti. Mereka menemui Embok. Nah, wanita tua yang tampaknya mengetahui banyak hal tentang sejarah desa. Embokna menceritakan bahwa Siti Arifah adalah istri dari kepala desa yang sangat dihormati. Namun, karena kecemburuan dan iri hati, dia menjadi korban santet oleh dukun sakti tersebut. Sejak itu, desa ini selalu diliputi oleh misteri dan ketakutan. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menemukan sisa-sisa jimat yang digunakan oleh dukun itu dan menghancurkannya, kata Mbokna. Namun, tempat penyimpanan jimat itu tidak diketahui oleh siapapun. Dukun itu sangat licik dan menyembunyikannya dengan baik. Ratih dan Pak Surya tidak menyerah. Mereka mulai mencari petunjuk di sekitar desa, berbicara dengan penduduk lain, dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Setiap malam, Ratih masih sering mengalami gangguan. Tetapi dengan jimat dari Pak Surya, dia merasa sedikit lebih aman. Suatu malam, dalam mimpinya, Ratih melihat sebuah rumah tua di tepi hutan yang tampaknya menyimpan rahasia besar. Dengan bantuan Pak Surya, Ratih menemukan rumah tua itu. Rumah tersebut tampak sangat angker dan ditinggalkan. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati, mencoba mencari tanda-tanda yang mungkin mengarah ke tempat penyimpanan jimat. Di dalam rumah, mereka menemukan sebuah kamar yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang sama seperti yang dilihat Ratih di halaman belakangnya. Ratih merasakan getaran aneh saat memasuki kamar itu. Di sudut ruangan terdapat sebuah peti tua yang terkunci rapat. Dengan susah payah, mereka berhasil membuka peti itu dan menemukan beberapa benda aneh, termasuk sebuah jimat yang terlihat sangat kuno. Inilah yang kita cari, kata Pak Surya sambil mengamati jimat tersebut. Kita harus menghancurkannya untuk mengakhiri kutukan ini. Ratih dan Pak Surya membawa jimat itu kembali ke rumah Pak Surya untuk dihancurkan. Mereka berusaha mencari cara yang tepat untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui desa itu selama bertahun-tahun. Kita harus melakukan ritual khusus untuk menghancurkan jimat ini, kata Pak Surya sambil menyiapkan perlengkapan untuk ritual itu. Ratih merasa tegang, tetapi dia juga merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Malam itu, mereka memulai ritual di halaman belakang rumah Pak Surya. Mereka membakar dupa dan memanjatkan mantra-mantra kuno sambil memegang jimat itu dengan kuat. Angin malam berdesir di sekeliling mereka, dan Ratih bisa merasakan kekuatan gelap yang berkumpul di sekitar mereka. Namun, dia tidak boleh menyerah. Kekuatan gelap harus dihadapi dan diatasi. Saat ritual mencapai puncaknya, cahaya terang memancar dari jimat itu dan mengisi udara di sekeliling mereka. Ratih dan Pak Surya bisa merasakan kekuatan jahat yang terkandung dalam jimat itu berjuang untuk bertahan. Mereka harus bertahan dengan kuat dan tidak boleh goyah. Dengan kekuatan gabungan, mereka mampu mengatasi kekuatan gelap itu dan menghancurkan jimat itu menjadi serpihan. Sesaat setelah jimat itu hancur, desa itu diliputi oleh keheningan yang hampa. Ratih dan Pak Surya menatap satu sama lain dengan lega, mengetahui bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan itu. Namun, kemenangan mereka tidak datang tanpa korban.
Pak Surya merasakan kelemahan yang mendalam dan mengatakan bahwa energinya telah terkuras habis dalam pertempuran melawan kekuatan gelap. Ratih merasa sedih dan berterima kasih kepada Pak Surya atas segala bantuan dan pengorbanannya. Dia tahu bahwa tanpa bantuan Pak Surya, dia tidak akan mampu mengatasi kekuatan gelap itu sendirian. Mereka berdua duduk di halaman rumah Pak Surya, merenungkan perjalanan panjang mereka dalam menghadapi misteri yang menghantui desa Pandanwangi. Beberapa hari setelah itu, kehidupan di desa itu kembali normal. Penduduk desa merasa lega bahwa kutukan itu telah berakhir, dan mereka kembali hidup dengan damai. Ratih tetap tinggal di desa itu, tetapi dia tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan yang telah dia alami. Dia belajar bahwa kekuatan gelap selalu ada di sekitar kita, tetapi dengan keberanian dan tekad, kita dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang. Ratih merasa bahwa dia telah menemukan kedamaian sejati di desa Pandanwangi, meskipun perjalanan menuju ke sana penuh dengan liku-liku dan bahaya. Dia menyadari bahwa kekuatan sejati ada di dalam dirinya sendiri, dan dengan keyakinan dan keberanian, dia akan selalu mampu menghadapi segala tantangan yang datang dalam hidupnya. Dengan cerita ini, kita belajar bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya, dan dalam ketakutan selalu ada keberanian. Oke, kita lanjut cerita berikutnya ya. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, terdengar suara perempuan menangis dari dalam sumur tua setiap malam. Masyarakat desa percaya bahwa suara itu berasal dari arwah perempuan yang tenggelam di sana puluhan tahun lalu. Aldi, seorang pemuda yang baru pindah ke desa tersebut, mendengar cerita ini dari tetangganya, Pak Surya, seorang pria tua yang sudah lama tinggal di desa. "Aldi, kau harus berhati-hati. Jangan dekat-dekat sumur itu saat malam," kata Pak Surya suatu sore saat mereka sedang duduk di beranda. "Kenapa, Pak?" tanya Aldi dengan penasaran. "Apakah cerita itu benar?" Pak Surya menghela napas panjang dan memandang Aldi dengan serius. "Desa ini memang penuh dengan misteri. Suara itu berasal dari seorang perempuan bernama Maya, yang katanya tenggelam di sumur itu puluhan tahun lalu. Konon, dia dikorbankan oleh penduduk desa karena dianggap membawa kutukan." Aldi merasa merinding mendengar cerita itu. Dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, tapi ada sesuatu dalam suara Pak Surya yang membuatnya meragukan skeptisismenya. Meski demikian, rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sumur tua itu. Malam itu, ketika suara tangisan mulai terdengar lagi, Aldi memutuskan untuk mendekati sumur tua tersebut. Meski gelap gulita, dia membawa senter untuk penerangan. Langkah kakinya terasa berat, dan hawa dingin menusuk kulitnya. Semakin dekat dia dengan sumur, semakin jelas suara tangisan itu terdengar. Ada kesedihan mendalam dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya merinding. "Siapa di sana?" teriak Aldi, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tidak ada jawaban, hanya tangisan yang semakin keras. "Apakah kamu Maya?" Aldi berusaha berbicara dengan suara yang lebih tenang, namun tangisan itu tetap tidak berubah. Tiba-tiba, senter Aldi mati. Dia panik, mencoba menyalakannya lagi, tapi sia-sia. Dalam kegelapan, dia merasa ada sesuatu yang mendekat. Hawa dingin semakin terasa, dan suara tangisan itu kini terdengar sangat dekat, seolah-olah berada tepat di belakangnya. Saat itulah, Aldi merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Dia berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan suara tangisan yang menggema di telinganya. Aldi segera berlari kembali ke rumahnya. Napasnya tersengal-sengal dan jantungnya berdebar kencang. Keesokan harinya, Aldi menceritakan pengalamannya kepada Pak Surya dan Bu Sari, tetangga sebelah rumah
yang juga sudah lama tinggal di desa itu. "Apa yang kamu alami, Aldi?" tanya Busari dengan wajah khawatir. Aldi menceritakan semuanya dan Pak Surya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku sudah bilang, kau harus menjauh dari sumur itu. Arwah Maya tidak akan pernah tenang. Mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa Maya dan kenapa dia dikorbankan," kata Aldi dengan tekad. "Kalau begitu, kita harus bicara dengan Dani, cucu dari kepala desa saat itu. Dia mungkin tahu lebih banyak," kata Pak Surya. Mereka bertiga pergi menemui Dani di rumahnya yang terletak di ujung desa. Dani adalah seorang pria paruh baya yang tampak terkejut ketika mendengar mereka ingin tahu tentang Maya. "Kenapa kalian ingin tahu tentang Maya?" tanya Dani dengan wajah tegang. "Kami hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi," jawab Aldi. Dani menarik napas panjang dan mulai bercerita. "Maya adalah perempuan yang sangat cantik dan baik hati. Namun, suatu hari ada wabah penyakit yang melanda desa ini. Banyak yang meninggal dan orang-orang mulai mencari kambing hitam. Mereka menuduh Maya sebagai penyebabnya karena ada rumor bahwa dia punya ilmu hitam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengorbankan Maya dengan cara menenggelamkannya di sumur tua itu. Apa kalian pernah mencoba menenangkan arwahnya?" tanya Busari. Dani menggelengkan kepala. "Kami tidak tahu caranya. Tidak ada yang berani mendekati sumur itu lagi." Aldi merasa simpati dan ingin membantu. "Mungkin kita bisa melakukan sesuatu untuk menenangkan arwahnya. Kita bisa mencoba berbicara dengannya lagi." Malam itu, Aldi, Pak Surya, dan Dani kembali ke sumur tua dengan membawa berbagai sesajen dan mantra yang mereka dapatkan dari orang-orang tua di desa. Ketika mereka mendekat, suara tangisan itu kembali terdengar. "Kami datang untuk menenangkanmu, Maya," kata Aldi dengan suara lantang. Tangisan itu berhenti sesaat, dan mereka semua merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekitar mereka. Tiba-tiba, ada suara lembut yang berbicara dari dalam sumur. "Apa yang kalian inginkan?" "Maya, kami ingin membantumu menemukan kedamaian. Apa yang bisa kami lakukan?" tanya Pak Surya. "Aku hanya ingin keadilan. Mereka yang membunuhku harus dihukum," kata suara itu dengan lirih namun penuh kemarahan. Aldi dan yang lainnya merasa bingung. Bagaimana mereka bisa memberikan keadilan untuk Maya setelah bertahun-tahun berlalu? Namun, mereka bertekad untuk mencoba. Mereka memutuskan untuk mencari bukti tentang siapa saja yang terlibat dalam kematian Maya dan membawa mereka ke hadapan arwahnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Aldi, Pak Surya, dan Dani menggali informasi dari para tetua desa. Mereka menemukan bahwa beberapa orang yang masih hidup saat itu adalah bagian dari kelompok yang menuduh dan mengorbankan Maya. Mereka membawa orang-orang itu ke sumur tua dan memaksa mereka untuk mengakui dosa mereka. Dengan penuh rasa takut, orang-orang itu akhirnya mengakui perbuatan mereka dan memohon maaf kepada arwah Maya. Saat mereka selesai, suara tangisan itu berhenti dan suasana menjadi tenang. "Terima kasih," kata suara Maya dengan lembut. "Aku sekarang bisa beristirahat dengan tenang." Sejak saat itu, tidak ada lagi suara tangisan dari sumur tua tersebut. Aldi merasa lega bahwa dia bisa membantu menenangkan arwah yang gelisah. Namun, dia tidak akan pernah melupakan malam-malam menakutkan di desa itu, dan misteri yang hampir tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Desa tersebut kembali damai, dan cerita tentang sumur tua dan arwah Maya hanya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Tapi bagi Aldi, pengalaman itu adalah pelajaran berharga tentang keberanian dan keinginan untuk mencari kebenaran. Lanjut cerita berikutnya ya. Nyoman dan Safa baru saja pindah ke rumah tua di puncak Bukit Nusa Kambangan. Mereka sangat senang karena rumah tersebut terletak di lokasi yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa rumah tua itu memiliki rahasia gelap yang akan mengubah hidup mereka selamanya.
Aku bahagia sekali sayang, bisa mendapatkan rumah dengan pemandangan seindah ini, ucap Nyoman sambil tersenyum dan memeluk Safa penuh hangat. Saat malam pertama mereka di rumah baru mereka merasa suasana yang aneh. Udara terasa tebal dan tegang, dan mereka merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi mereka mencoba untuk mengabaikannya dan berusaha menikmati malam romantis mereka. Tiba-tiba Nyoman mendengar suara langkah kaki di lorong bawah. "Ada apa sayang?" ucap Safa. "Aku mendengar suara langkah kaki di lantai atas," jawab Nyoman. Dia berpikir itu mungkin hanya suara angin atau binatang kecil, tetapi sesuatu dalam dirinya memberitahu bahwa itu bukanlah hal tersebut. Safa juga merasa tidak nyaman. Dia merasa ada yang mengawasi mereka dari kegelapan, tetapi saat dia mencoba untuk melihat, tidak ada yang terlihat. Malam berikutnya, suara-suara itu semakin keras. Mereka bisa mendengar suara pintu berderik, suara langkah kaki yang semakin dekat, suara tertawa yang bikin merinding, dan suara bisikan yang tidak jelas. Nyoman dan Safa mulai merasa ketakutan. Mereka tidak bisa tidur dan merasa seperti mereka sedang diintai oleh sesuatu yang jahat. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan beberapa tetangga mereka dan mulai bertanya-tanya tentang sejarah rumah itu. Salah satu tetangga, Pak Udin, memberitahu mereka tentang legenda kuntilanak merah yang dikatakan menghantui rumah tersebut. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, kuntilanak merah itu adalah penjaga penjara yang mati tragis di penjara yang dulunya berdiri di tempat itu. Nyoman dan Safa tidak percaya pada awalnya, tetapi semakin malam berlalu, semakin yakin mereka bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di rumah itu. Mereka mulai mencari tahu lebih lanjut tentang kuntilanak merah dan bagaimana cara mengusirnya. Mereka mencoba membakar kemenyan dan membaca doa-doa, tetapi semua itu tidak berhasil. "Jangan takut sayang, kan ada aku," ucap Nyoman dengan percaya diri. Padahal sebenarnya Nyoman juga takut, hanya untuk membuat Safa tenang dan tidak takut sama cerita yang tidak jelas itu. Ketika malam tiba lagi, kehadiran kuntilanak merah semakin kuat. Mereka bisa melihat bayangan gelap yang mengambang di sekitar rumah, mendengar suara tangisan yang menusuk hati, dan merasakan sentuhan dingin yang menakutkan. Nyoman dan Safa merasa seperti mereka tidak lagi aman di rumah itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal yang terkenal di daerah tersebut. Paranormal itu mengatakan bahwa kuntilanak merah itu adalah roh yang sangat kuat dan marah, dan mereka harus menemukan cara untuk memenuhi keinginannya agar bisa melanjutkan perjalanan mereka ke alam lain. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Nyoman dan Safa menemukan bahwa kuntilanak merah itu ingin membalas dendam atas kematian mereka di penjara. Mereka menyadari bahwa mereka harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya dan memberinya keadilan yang dia cari. Dengan bantuan Pak Ustadz dan warga setempat, Nyoman dan Safa berhasil mengungkap kebenaran tentang kematian kuntilanak merah itu. Mereka menemukan bahwa dia adalah korban dari kesalahan sistem yang tidak adil dan bahwa dia tidak bersalah atas apa yang dia tuduhkan. Dengan memberikan keadilan kepada kuntilanak merah, roh itu akhirnya bisa tenang dan meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Nyoman dan Safa merasa lega bahwa mereka telah mengakhiri teror yang menghantui mereka. Tetapi mereka juga merasa sedih atas nasib yang tidak adil dari kuntilanak merah tersebut. Dengan harapan bahwa rumah itu sekarang bebas dari roh jahat, Nyoman dan Safa memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan menjadikan rumah itu tempat tinggal mereka yang baru. Mereka berjanji untuk tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami dan bersyukur bahwa mereka berhasil melaluinya bersama-sama.